Pilarnya gede banget nih, Ceh. Pasti harganya mahal nih, Ceh. Menunjukkan kemewahan dan juga identitas si pemiliknya, ya nggak sih? Harga mahal atau murah yang penting dapat barang dulu. Yaelah. Ini lokasinya di belakang tuh Jalan Teuku Umar. Udah pasti pada tahu dong kira-kira kita lagi ada di mana? Di Menteng, Jakarta Pusat. Rumah ini luas tanahnya 1046 meter persegi. Bangunannya nggak full teman-teman, 800 meter persegi aja. Di depan ada taman yang besar banget dan juga sebelum masuk ke pintu utama ini sudah ada hallway yang benar-benar nyaman buat kita naik turun mobil. Jadi sudah ada gate sebelum masuk ke rumah. Lalu masih ada area parkiran. Untuk aku sih carport nih bisa 6 mobil minimal. Belum lagi area sebelah sini bisa 3 mobil. Garasi muat 2 mobil. Memang bukan rumah baru. Jujur aja rumah ini butuh renovasi. Tapi menurut aku kalian bisa dapat good deal-nya. Yuk sekarang kita masuk. Percaya deh, rumah kayak gini tuh memang bahannya udah bagus, secara struktur bagus banget teman-teman ya. Tapi karena sudah umur jadi harus dicakepin lagi nih interiornya. Tunggu. Ini karena bukan pemiliknya jadi bingung nutupnya. Oke, nah semua kunci pintunya itu merek Baldwin dari USA. Lantai semua full marmer, sudah ada listnya juga warna hijau itu dari Italia. Meja ini atasnya semua bungkus dari marmer. Kenapa aku mesti jelasin? Karena memang dijualnya full furnish teman-teman ya. Ini meja marmer dari Italia, sudah ada cermin, ini khusus untuk area foyer. Lanjut, ini adalah area ruang tamu. Kesan pertama aku masuk ke rumah ini adalah terang, homey dan juga nyaman. Kenapa? Karena anginnya benar-benar seliuran. Pokoknya nggak berasa kayak lagi ada di Jakarta Pusat. Padahal tuh di belakang sana itu udah bener-bener area ring 1, area paling prime kawasan Menteng. Oke, nih kalau terima tamu duduk di sini udah pasti punya bukaan jendela, masih ada taman, nggak langsung ke jalan. Jadi bener-bener private, bisa ngobrol sama tamu kita. Selain satu jendela, di belakang sini juga masih ada jendela lainnya. Plus teman-teman, sebetulnya masih ada pintu dari samping sana ya. Nah, lampunya ini lampu didatangkan langsung dari negara Spain alias Spanyol. Teman-teman bisa lihat karena modern klasik ya. Jadi modelnya pasti ada ukir-ukirannya. To be honest, ini dibangun penuh dengan cinta. Kenapa? Waktu itu satu keluarga tinggal di sini. Nah, semuanya detailnya ini benar-benar diperhatikan oleh si pemilik. Bahkan ukir-ukiran itu kalau sekarang kan udah fabricated ya. Kalau dulu ini benar-benar dibikin satu persatu dengan ukiran tangan. Kebayang dong effortnya. Yuk sekarang kita mau masuk ke ruangan utama dari rumah ini. Dibatasin dengan satu pintu kaca nih teman-teman ya. Ini semuanya sudah pakai sunblast. Jadi ukirannya benar-benar tajam banget, bagus banget kalau diperhatiin detailnya. Dari pintu ini kita langsung ketemu dengan area yang benar-benar ngeplong banget. Lihat ya, ini nggak ada sekat. Kebayang dong kalau belakang ada taman gede banget, depan ada taman, dibuka. Ini nggak usah pakai AC sepanjang hari, terang dan juga bener-bener adem. Beneran, datang aja ke sini, nanti janjiannya sama Devi. Nah, tinggi dari floor to ceiling nih sampai ke kubah di atas itu 14 meter teman-teman. Ini area memang bukan ruang living room, tapi menurut aku di sini kalian bisa buat tempat sebelum anggota keluarga semua ngumpul di ruang utama ya. Jadi di sana ada gudang satu teman-teman. Ini semua nanti furniture-nya udah all in, udah include. Tadi kita naik satu step ya. Dan aku pengen tunjukin dulu ini meja semua dari kayu jati. Termasuk dengan tangga ya, tangga itu juga semua dari kayu jati. Di sini ada beberapa pajangan yang mungkin teman-teman kalau suka ini sih bener-bener treasure. Kenapa aku bilang Gucci-nya tuh yang 2 ini coba ya diukur sama Devi. Noh, tingginya segininya aku teman-teman 1,2 meter. Ada 2 yang tinggi banget dan ini Gucci bersertifikat dulu didatengin dari China, dari benar-benar negara pengrajin aslinya. Bahkan ongkos bawanya aja ratusan juta. Nah di sini kalian bisa bikin water fountain sebenarnya, tapi ini area tertutup ya, tenang aja di atas tuh sudah dikasih skylight. Jadi cahaya tetap masuk, nggak gelap. Oke, yuk sekarang kita balik lagi.
full semua lantai dari marmer, teman-teman bisa lihat ini lantainya book match banget ya, satu persatu. Ini ketemu semua uratnya. Kenapa? Karena berasal dari satu gunung, of course teman-teman, supaya dapat urat yang terbaik ya. Dan nih makanya aku bilang rumah ini butuh peremajaan aja. Kata owner rumah ini bahkan belum pernah dicat. Kenapa? Karena catnya dulu itu cat luar didatangkan dari Jerman, sekarang udah nggak ada. Dan kalau kalian lihat ke sini, ini bener-bener masih cakep banget. Itu cuma area wallpaper, aku jelasin apa adanya. Wallpaper ya udah wajar ya teman-teman, sekian tahun pasti ngelotok. Jadi tinggal diganti, dilepas semua, pakai cat tembok yang kekinian, warnanya yang lebih soft ataupun natural, tergantung dengan si pemilik baru. Oke, yuk. Oh, piano, lupa aku. Nih, grand pianonya juga ditinggal. Ini dari Petrov ya, grand pianonya nih, termasuk satu set dah teman-teman. Terus ini kursi, meja ini jati loh. Ini jatinya dari 80-an, udah nggak ada lagi deh kayu jati yang kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka, nanti bisa ngomong sama owner. Mungkin owner akan pindahkan ke tempat lain. Ini kursinya juga kursi model kerajaan dari King Louis teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah area living roomnya. Walaupun mungkin dulu satu keluarga yang tinggal ya, tapi kan nggak terlalu banyak orangnya. Jadi living room segini aja cukup. Kenapa? Karena sofanya 3, 2, 2. Udah cukup ya. Nah di sini teman-teman bisa duduk-duduk santai bersama anggota keluarga. Menurut aku sih nyaman banget. Kenapa? Karena ruang keluarga itu harus benar-benar mendekatkan satu dengan yang lain. Makanya high ceilingnya nggak ada di sini. High ceilingnya ada di sebelah sana. Oke? Nah ini set TV-nya ini dari Bika. Pokoknya kalau orang zaman dulu pasti tahu deh merek ini. Benar-benar terkenal bagus gitu ya. Oke, sebelum kita ke belakang, aku tunjukin dulu area dining ya. Jadi, nah pintunya, pintu gesernya nanti pintu lipatnya itu pakai kaca juga. Cuma memang masih model yang zaman dulu. Nanti teman-teman bisa ganti UPVC. Udah deh, gak usah diajarin Dev, katanya pasti cakep. Oke. Nah, ini adalah meja makan ya. Kita bisa lihat meja makan muat untuk 10 orang teman-teman. Ini pantry alias dry kitchen. Ini benar-benar full dari ujung sampai ke ujung. Semuanya kayu solid teman-teman. Dan tahu nggak ini bangunan selesai di tahun 1998. Jadi udah 30 tahunan kualitasnya masih seperti ini ya. Oke, let's say teman-teman bilang jadul Dev, nggak apa-apa. Dibongkar, diganti sama yang kekinian. Udah cakep banget ya, yang penting best deal. Ini ada satu pintu, pintu ini menuju ke area service. Dari garasi bisa tembus ke kamar ART, jumlahnya ada 3. Nah di ujung sana ada satu kamar, tapi kita belum ke sana dulu, kita mau lihat area taman belakang. Yuk. Cakep banget kan? Yes, cakep banget. Karena apa? Strukturnya udah oke banget, pondasinya bagus ya. Udah gitu tinggal bener-bener dibikin lebih modern aja. Tadi keluar dari area main living room, ini punya teras teman-teman. Sengaja dikasih meja marmer, dikasih kursi juga buat duduk-duduk, muat 6 orang. Ini kelihatannya kecil banget di situ ya kan? Kenapa? Karena terasnya memang besar sekali. Pilar-pilarnya juga ya ampun, bener-bener ya besar banget. Di sini nih area favorit buat duduk-duduk, daripada duduk di depan, mendingan di dalam lebih private. Sekarang kita mau lihat area taman di belakang ini yang besar sekali. Let's go! Wah ini bisa main labirin nih di tengah. Emang iya, tadinya ini ada kolam renang teman-teman. Cuma saking udah nggak ada yang pakai, daripada jadinya malah kotor, mendingan ditutup dijadiin taman kayak gini. Balik lagi nanti tergantung sama pemilik baru. Mau dijadiin kolam renang, pokoknya Devi janji kalian nggak bakalan punya kolam renang dengan ukuran tanggung-tanggung. Ini ukurannya gede banget, bisa bangun berapa rumah ya Ton di belakang ini ya? Kalau rumahku bisa 5 kali sih, 6. Bisa 6, 7, 8 kayaknya. Intinya teman-teman mau cocok berkebun, mau dibuat area apa ya, misalnya buat setengah garden supaya ada garden party, setengahnya buat kolam renang atau kolam renangnya mau melebar, silahkan aja. Yang jelas depan tadi udah kelihatan mewah, dari belakang dengan ada pilar juga kelihatan mewah banget. Dan sekarang kita mau lihat kamar, lanjut naik ke lantai 2.
Oke, nah kita sudah ada di kamar lantai 1. Ini tinggal ganti warna dinding aja, karena ini kan sekarang ungu ya. Kalau yang nggak suka mungkin kayak aku lebih suka krem, warna-warna natural coklat. Ya tinggal dicat ulang aja deh, sama ganti warna gordennya, termasuk dengan kusen-kusennya. Nanti kita tinggal hitung kira-kira harganya berapa supaya rumah ini masuk akal untuk dibeli. Yang jelas dari harga tanahnya aja ini dipasarin udah gak mahal teman-teman ya. Oke, tapi kalau aku lihat nih ranjangnya tuh masih oke banget. Ini juga udah ukir-ukiran teman-teman karena rumahnya klasik ya. Ini ukuran 2x2 deh, 2x2 muat. Apalagi kanan kiri masih ada nakas. Lemarinya tuh 23, tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 8 pintu lemari. Ini sih kalau dibikin buat tamu, ya ampun. Tamunya yang ada nggak mau pulang teman-teman ya. Atau dibuat kamar tidur orang tua. Yang jelas ini semua pakai duko dan juga kayu jati teman-teman. Makanya si pemilik bilang sayang kalau mau dibuang sebetulnya. Cuma ya nanti balik lagi ke kalian semua sebagai pemilik baru. Oke. Kamar mandinya ada di mana? Kamar mandinya ada di dalam pasti. Kita lihat ya. Saking detailnya nih, aku kasih tunjuk dulu. Jadi pintunya itu semua pakai kaca udah sunblast ya. Jadi ini bener-bener kerasa banget ukir-ukirannya. Habis itu nih cermin juga sama. Kanan kiri tuh sunblast ya. Beda sama yang sekarang. Nah ini teman-teman sudah ada wastafel, terus ini meja wastafelnya, klosetnya udah dikasih 2, ini area shower sama khusus untuk orang tua supaya nggak naik turunnya susah, mau berendam bisa, bathtubnya dikasih yang rendah. Anyway, kalian bisa ganti semuanya, tergantung dengan saniter yang ada model zaman sekarang. Yuk sekarang kita mau naik lantai 2. Nih teman-teman ya, jujur aja baru kali ini Tony coba tolong di-shoot railing tangga selebar ini. Itu kayak satu batang pohon itu Ceh. Makanya dan ini kayu jati solid banget. That's why aku bilang kalau misalnya teman-teman nanti ngeliat value-nya, ini sih tinggal ganti model aja. Panggil arsitek yang bisa bantu teman-teman merealisasikan rumah ini jadinya lebih nyaman dan juga lebih modern. Di belakang tuh ya kaca warna-warni dulu tren pastinya. Sekarang mungkin kurang, tinggal ganti apa? Mau ganti lukisan juga boleh. Menurut aku sih atau dibikin kaca yang besar sehingga buat sinar matahari juga oke banget ya. Nah ini kubah tadi masih simple tapi teman-teman lihat ya semuanya udah diukir dengan detail ya. Tapi belum pasang chandelier. Jadi nanti teman-teman tinggal pasangin chandelier sesuai dengan selera kalian. Oke, lantai 2. Nah, ini lagi-lagi punya living room. Jadi di lantai ini cuma ada 3 kamar tidur saja. Simple banget layoutnya. That's why kalau misalnya teman-teman pengen renov tuh gampang banget menurut aku ya. Nih lihat ya. Ini sih bener-bener nyaman sekali duduk di sini. Ini sudah ada lemari-lemari. Pokoknya nanti kalau teman-teman nggak suka ya udah ntar di take out. Ini udah ada 1 kamar. Aku nggak shoot teman-teman ya. Nanti kalau kalian memang potensial buyer, aku ajak lihat bisa. Kamar tidur, ada kamar mandi dalam. Lalu, nah ini lagi-lagi pakai pintu seperti ini sebagai pembatas. Kalau teman-teman bayangin ini pakai pintu UPVC, pasti cakep banget. Lanjut kita mau keluar ke balkonnya. Ini sih bener-bener gong banget kalau ngelihat view-nya dari arah sebelah sini. Tuh, kalau di belakang kita bikin area swimming pool. Kebayang cakepnya kayak gimana pemandangan kita setiap hari teman-teman. That's why aku bilang area favoritnya tadi ada di bawah. Atau bisa pasang meja lagi untuk coffee table di area sebelah sini. Menurut aku sih ini nyaman sekali. Oke, sekarang kita mau lanjut. Masih ada 2 kamar di area ini. Kita lihat satu-satu yuk. Wah, teman-teman.
Ini kamar tidurnya hampir seukuran sama dengan yang ada di lantai 1 tadi. Jadi basically rumah ini punya 4 kamar tidur. Ini lemari semua pakai cat duko ya. Di sebelah sini nih udah ada tuh 2, 3, 4, 7 pintu lemari sama full sampai ke atas teman-teman. Terus di sini sudah ada ranjang. Ranjangnya juga ukuran besar ya, king size. Masih ada tempat untuk meja kerja. Jadi bayangin aja kalau teman-teman comfort semuanya pakai interior terbaru. Lanjut, ini lantai semua pakai marmer sama. Ini masih ada rak juga, tapi saking sayangnya karena kayu jati nggak dibuang, masih ada kamar mandi 1 lengkap dengan showernya. Oke, sekarang kita mau lihat kamar utama. Let's go. Di koridor, ini bayangin lebar koridornya aja teman-teman. Kenapa? Nih meja kerja ini berat banget ya. Kalau mau cari meja yang seukuran ini udah nggak ada lagi. Ini meja kerja aja masih bisa muat di sebelah sini. Jadi saking lebarnya teman-teman masih bisa fungsikan untuk berbagai keperluan. Apalagi tadi di atas itu udah ada skylightnya. Jadi dari sini terang banget bawaannya. Oke, sebelum kita mau masuk ke area kamar utama, teman-teman bisa lihat di belakang aku masih ada rak-rak pajangan. Lagi-lagi teman-teman, nanti kalau nggak suka kasih aku aja. Yuk sekarang kita ke kamar utama. Let's go. Kamar tidur utama selebar rumahnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ranjang ukuran besar ya, master 2x2, kanan kiri tuh nakasnya lebar banget. Jadi meja kerja juga masih bisa kali ya. Enggak deh, bercanda. Saking luasnya, teman-teman bisa lihat di sini masih ada meja rias, terus bisa taruh-taruh lemari lagi, konsol meja. Di sini bisa sofa, bahkan buat kita duduk nonton TV aja. Ini masih spare-nya, untuk jaraknya juga masih gede banget. Terus di sini ada area balkon menghadap ke depan rumah. Jadi bener-bener kalian kalau mau duduk nongkrong pas bosan ngelihat halaman belakang pengen di depan, boleh. Kalian bisa keluar ke area balkon. Yuk sekarang aku pengen tunjukin ini adalah area wardrobe-nya. Jadi dibatasin sama TV aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, jadi 8 pintu lemari pakaian. Nah teman-teman bisa lihat ya, modelnya memang klasik. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka deh, ya udah tinggal ganti, take out semua, beres. Oke, yuk sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Wah, lagi-lagi nih pintunya udah pakai sunblass ya. Masuk, ini adalah area meja untuk wastafel, cermin ganti teman-teman. Yuk, ini marmernya. Ini semua marmer Itali. Mulai dari lantai 1 tadi foyer sampai area tangga semuanya pakai marmer yang serasi ya. Terus di sini klosetnya udah sengaja ada 2 ya, jadi 1 set, dan area bata beserta jacuzzinya. Aku yakin sih kalau kalian bisa ngelihat value dari lokasi, dari bangunan, struktur kekuatan, ini harga worth it banget, apalagi masih bisa dinego. Kira-kira berapa Dev harganya? Ikutin aku. Berada di kawasan ring satunya Jakarta, yaitu Menteng dengan luas tanah 1046 meter persegi, luas bangunan 800 meter persegi. Harganya 110 miliar, masih bisa nego. Buat teman-teman yang tertarik pengen janjian survei atau pengen nitipin properti kalian, bisa langsung hubungin Devi, nomornya ada di bawah ini. Follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku, karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video.